Ya, di pertemuan 12 ini kita akan membahas tentang fungsi slide tool ya. Di mana fungsi slide tool itu nanti pada akhirnya akan dipakai untuk membuat sebuah pemetaan gambar di dalam pembuatan desain website ya. Jadi nanti untuk membuat pemetaannya ini atau pada saat kita membuat website tidak perlu harus membuat per bagian. Karena untuk desainnya kita bisa bikin menggunakan Photoshop. Selanjutnya kita tinggal memetakan antara header, antara menu, antara footer ya, dan gambar-gambar yang lain. Nah, untuk membuat pemetaan di sini tentunya kita sudah menyiapkan desainnya dulu. Setelah itu kita akan bagi atau kita petakan ya per bagian ya. Nah, di sini kita akan membahas untuk tekniknya, sedangkan untuk desain webnya itu ada pembahasan di mata kuliah yang lain ya. Oke, bisa diperhatikan nanti untuk teknik atau cara pemetaannya. Nah, slide tool ini digambarkan di dalam toolnya berupa gambar pisau ya. Nah, gambar pisau ini untuk mutilasi ya atau memotong-motong ya menjadi beberapa bagian. Nah, di dalam aplikasi toolnya ini dapat digunakan untuk membuat tampilan di dalam desain web. Nah, setelah desain websitenya ini selesai dalam satu bagian ya, sudah ada headernya, sudah ada footernya, sudah ada main frame-nya, ya, sudah ada menu barnya. Nah, baru kita bisa memilah atau memetak atau memotong bagian-bagian sesuai dengan jumlah dari menu tersebut atau sesuai dengan fungsinya ya, seperti header, sidebar, footer dan sebagainya di sini. Nah, kita lihat di dalam tampilan slide tool ini ada dua, yaitu ada yang digunakan untuk menyeleksi ya, membuat pemetaannya, dan satunya lagi adalah untuk mengedit apabila nanti pemetaannya ini tidak sesuai atau salah melakukan proses irisan ya. Nah, kalau pemetaan atau slide-nya itu benar, maka akan muncul angka yang urut. Misalnya ada angka 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalnya pemetaannya ini salah, misalnya setelah 1 kok 3, berarti ada garis yang tidak presisi. Ada garis yang tidak nempel dengan garis get-nya. Ya, harus saling nempel ya, harus saling bersinggungan. Kalau terdapat ada jarak meskipun 0, berapa ya, ini akan muncul angka yang tidak beraturan. Misalnya nanti agak 01, kemudian ada 05 misalnya, seharusnya 02 dulu, tapi kok langsung loncat 03 atau langsung loncat 05, berarti ada spasi yang lebih besar atau slidingnya ini melebihi batas ya. Nah, nanti kita bisa membuat garis bantu bagi yang pemula ya, mungkin belum mahir dalam membuat pemetaan, maka kita membuat garis bantu supaya hasilnya ini bisa presisi, bisa pas ya, sesuai garis yang kita tentukan atau gambar-gambar yang kita inginkan ya. Jadi ada dua bentuk garis, bentuk alat di sini. Ada yang bentuknya pisau biasa, terus yang satu bentuknya pisau tapi ada gambar anak panahnya, ini untuk nyeleksi ya. Nah, misalnya ada contoh gambar di sini, ini sudah kita buat pemetaan ya. Ini ada satu contoh bentuk website, terus kita akan membuat pemetaan ya menjadi 11 bagian ya. Nah, 11 bagian atau beberapa bagian di sini ya. Nah, ini ada 01 ya, sudah benar ya pemetaannya. Setelah itu ada 02, ada 03, ada 04. Nah, tiba-tiba di sini ada 09.
Ya, 05-nya tidak ada. Ini berarti kan untuk pemetaannya yang tidak sempurna. Meskipun tetap ada hasilnya, tapi pada saat nanti kita susun di dalam program seperti Makromedia Dreamweaver ya, di Makromedia atau di Adobe Dreamweaver, itu akan terlihat ada sebuah spasi kosong, ya, ada sebuah gambar yang terbuang, yaitu mulai dari 5, 6, 7, 8, ya, ini terbuang. Maka nanti dalam pemetaan ini harus hati-hati, harus pas. Kalau misalnya angkanya tidak urut, ya ini bisa kita edit, ya, bisa kita edit. Nanti kita coba lihat ya untuk hasilnya nanti, ya. Nah, untuk mempermudah ya, ini nanti kita bisa mengaktifkan sebuah garis bantu, yaitu menggunakan menu view, terus ada pilihan snap to, ya, view, snap to, ada pilihan slides. Fungsinya apa? Supaya nanti antara garis ini bisa nempel. Jadi pada saat garis ini kita potong, ya seolah-olah hasil pemetaannya itu langsung seperti ada magnetnya nempel, ya. Kita lihat ya untuk tutorialnya di sini. Ya, kita ambil ya sebuah contoh di sini, gambar website yang sudah jadi ya. Misalnya di sini tadi nanti kita contohkan ya. Misalnya kita ambil contohnya ini tadi ya yang kita contohkan. Nah, kita tidak membahas untuk desain websitenya ya, tapi yang kita bahas adalah fungsi slide tool-nya. Nah, ini kalau kita bingung tadi ya, kita bisa aktifkan di dalam menu view. Nanti ada pilihan snap to, ya. Ini sliding-nya sudah aktif ya. Nah, sliding-nya sudah aktif. Nah, untuk garis bantu kita bisa tarik saja di sini. Jadi ini kan anak panahnya berwarna hitam ya. Kalau kita tarik gini, ini muncul ada garis bantunya nanti. Ya, muncul nih warna biru muda ini ya. Kita tarik lagi. Ini untuk membantu kita atau ya, membantu kita supaya nanti posisi pemetaan garisnya itu lebih gampang. Kita potongin lagi di sini. Ya, kita potong seperti ini. Ya, tapi nanti di dalam program Dreamweaver-nya ini akan menyatu jadi satu bagian, ya, jadi satu bagian. Ini kita potong ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 5 gambar yang kita potong, ya. Nah, caranya kita menggunakan slide tool ya, alat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Ada 2, ada slide tool dan ada slide select tool. Ya. Kalau ada anak panahnya ini berarti untuk menyeleksi. Kalau yang tanpa menggunakan anak panah ini mulai membuat pemetaan. Ya, kita petakan di sini. Kita buat kayak kotak ya, rectangle ya ini ya. Nah, ini. Nah, ini muncul 01. Ya, muncul 01. Kemudian kita ada petunjuk berarti 02 harus sebelah kanan. Kita slide lagi di sini. Nah, ini muncul 02. Ya, berarti benar ya 01, 02. 03 sudah ada petunjuknya ini sebelah kanan bawah. Kita sliding lagi. Nah, terus 04 sebelah kanannya. Jadi titiknya ini harus pas nanti di sini ya. Nah, 04, 05 berada di bawahnya. 06 sebelah kanannya. Nah, kalau sudah ini sudah menjadi 6 bagian ya. Jadi 6 bagian. Nah, cara penyimpanannya nanti kita masuk ke file,
ada pilihan Save for Web and Device. Ini yang kita pilih. Save for Web and Device. Nah, kita tinggal milih bentuk extensionnya apa. Kita pilih ya, ada preset di sini. Bentuknya bisa JPG, bisa PNG. Ya, JPG kita pilih JPG. Ya. Nah, kalau sudah, nanti kita lihat penyimpanan ada save di sini. Save nanti akan ditanyakan apakah nanti disimpan hanya gambarnya saja atau disertai dengan HTML-nya atau cuma HTML-nya saja. Nah, kalau ingin menyertakan objeknya saja, ya berarti ini ada image only JPEG ya, atau JPG. Tapi kalau dua-duanya, misalnya ya HTML-nya, ya image-nya, ya kita pilih yang HTML and image. Misalnya kita simpan ya, misalnya tadi ini di D misalnya ya. D misalnya di inilah ya. Nah, saya simpan di sini. Saya beri nama new ya, slide misalnya. Nah, ini kita tandai. Terus tadi nyimpennya adalah HTML plus image-nya. Ini saya beri nama sampel 1. Ya, sampel 1. Ini ada di menu ini ya, di D. Kemudian ada pilihan apa? Mata kuliah, desain grafis ya, slide ini. Ini contoh penyimpanannya saja di sini. Kita simpan, save. Nah, nanti kalau kita lihat ya, misalnya saya masuk ke file new ini. Saya perlihatkan ya gambarnya. File open ya, misalnya seperti ini, kita lihat di D tadi ya, saya simpan di D. Ini slide ya. Ini sudah menjadi beberapa bagian. Ini file HTML-nya. Ya, ini file HTML-nya. Artinya bisa dibuka di Chrome atau di Google atau di manapun ya, karena ini sudah jadi. Terus hasil pemetaannya ini ada image. Jadi kan dia ada dua save tadi ya, apakah HTML-nya saja ataukah image-nya saja atau dua-duanya, image dan HTML-nya. Nah, ini karena kan kita pilih dua-duanya, di sini akan muncul. Ini hasil pemetaannya tadi. Ya, hasil pemetaannya tadi ini. Nah, otomatis seperti ini. Ya. Dia akan membentuk sebanyak 6 file. Ya, nah ada 6 filenya di sini. Ini untuk proses sliding-nya. Itu ya. Nah, kalau kita lihat di HTML-nya nanti, ini sampel tadi ya. Ini bentuk HTML ya. Nah, ini jadi satu kesatuan. Tapi kalau kita lihat sliding-nya tadi, ya muncul pemetaan ini tadi. Ya, ada pemetaan seperti ini. Nah, jadi filenya bisa dalam bentuk HTML atau bisa juga dalam bentuk gambar per gambar. Ya, nah ini contoh-contoh yang lain seperti ini. Ya, nah itu yang saya jelaskan ya untuk pembuatan fungsi sliding ya. Kalau misalnya untuk nyeleksinya kita bisa menggunakan yang ada anak panahnya ini. Ini untuk nyeleksi posisi slidingnya, ya seperti ini. Nah, ini kalau kita geser, ya otomatis sudah terbagi. 03 gambar Black Friday-nya, terus yang 02 gambar ada ceweknya di sini ya. Nah, ini di sliding lagi. Seperti ini. Nah, langsung urut 01, 02, 03, 04. Ya, nah ini.
Tambah lagi, ini tanpa garis bantu juga bisa, langsung kita sliding gini. Ya, langsung urut gini ya. Ini kita potong lagi, misalnya tidak harus presisi ya, misalnya sampai di sini juga bisa. Nah, urut 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otomatis ngikuti sendiri di sini nanti. Ya, nah ini. Itu ya.